Kata-kata berisi bukan sekadar fana. Topik mengalir, dibahas tuntas, bukan sekadar angin yang berlalu lepas. Selamat pagi, siang, sore, dan malam Sobat Iman semua. Jumpa lagi bersama kami di podcast Obesitas. Obrolan bermakna, berisi, dan dibahas tuntas. Iya, masih bersama saya Budi Bagong dan rekan saya Masih dengan Yanto Freeport. Yanto Freeport. Kadang free, kadang Repot. Yanto Freeport. Dan bintang tamu kita Romo Nugroho. Halo, salam kenal. Ya. Jadi hari ini kita di mana nih Mas Budi? Hari ini Mas Yanto, Romo ya, kita ada di Rumah Retret Giri Nugraha KM 7 Palembang. Tinggal kita Kasih tepuk tangan. Enggak kena ini, enggak kena ini. Nanti ada soundnya. Oke Romo, Ya. apa kabarnya nih hari ini? Baik, puji Tuhan ya. Puji Tuhan Romo ya. Cita-cita gembira, apalagi ketemu dengan mas-mas semuanya. Iya, ganteng terima kasih Romo. Suasana Kami merah merona ya. Iya, kami sudah diizinkan untuk mampir Mas Budi, ya. Ya, Iya. jadi kondisi Rumah Retret saat ini kita tadi sudah keliling-keliling Mas Yanto ya. Iya, sudah jalan-jalan. Lihat, udah banyak yang baru. Kalau menurut saya sih yang orang Iya, lama nggak Iya, pernah ke sini. sudah berapa lama Mas Budi, Berapa ya? lama nggak ke sini? Banyak yang baru, termasuk yang di belakang. Belakang Di ini belakang ya. kita ini Sobat Baru. Iman tuh, Maria. lihat kan? Nah, Nanti kan akan kita bahas nanti. Iya. Kita ceritakan nanti Iya. soal Goa Maria Giri Nugraha. Nanti bersama Romo nanti jelasin. Jadi Sobat Iman semua dan Mas Yanto, Romo, Ya. ini kalau tidak salah, bukan lagi kalau tidak salah, pasti episode Iya. Obesitas episode ke-10. Oh, episode Ini 10 ya. 10 Romo. Iya. Nggak terasa kita Nggak sama terasa, dia. ya. Iya. Dan 10-10-nya tidak pernah di studio punya sendiri. Pindah-pindah itu. Cuma Ya. kami belum punya studio. Nomaden, Romo numpang, pindah-pindah. Iya, bukan sedenter ya, nomaden ya. Nomaden. Pindah. Jadi mencari di mana ada narasumber, di situ Di situ kita hadir. kita syuting. Kayak Iya. manusia purba, di mana ada sumber air, di situ dekat. Jemput bola, jemput Jemput bola. bola. Gitu. 10 Iya. episode belum pernah sama Iya. sekali di Hilarius. Iya, jadi gini Romo. Kami Iya, ini Mas. kan sebagai dari Umat Stasiun Hilarius Iya. ingin tahu lebih dalam lah istilahnya di Iya. Rumah Retret Giri Nugraha ini. Siapakah Romo atau sebagai apa Romo di sini? Iya. Tugasnya apa? Terus dari kapan sih Romo ini ditugaskan di sini gitu? Iya. Ya, mana tahu nanti ada umat yang Iya. belum kenal kan. Iya, Romo betul. Sapu Iya, ganteng. silakan Romo memperkenalkan diri ke sobat Iman Iya. semua. Silakan Romo. Baik, terima kasih Mas. Halo sobat semuanya. Nama saya Romo Andreas Nugroho dari Kongregasi SCY. Lalu saya bertugas di sini sudah 4 tahun yang lalu ya, sejak 4 tahun yang lalu 2021. ya. Ketika masih masa-masa COVID itu, saya pindah ke sini. Jadi saya mengalami suasana rumah retret dari suasana sepi sampai dengan suasana banyak yang Banyak. berkegiatan di tempat ini. Jadi memang sejak 4 tahun yang lalu saya itu ditugaskan oleh provinsi, oleh tarekat untuk melayani di rumah retret ini Rumah ya. Retret, ya. Ya, suasana yang baru, suasana yang berbeda dengan yang biasanya saya itu melayani di paroki. Sekarang situasi yang baru ya. Iya. Suasana kategorial dengan segala macam kebutuhan yang ada di tempat ini gitu Mas. Ya. Jadi sebelum di sini di paroki mana tadi? Saya Romo? di Jakarta ya, Oh, di di Jakarta, Jakarta. di paroki Santo Antonius Padua Bidara Cina. Hai umat paroki Santo Antonius Padua. Siapa tahu Ketemu lagi, nonton. ketemu lagi. Nih Romo, mantan Romo paroki. Iya, iya, iya. Ya, jadi sejak 2021 Romo ditugaskan Tugaskan di di sini. Rumah Retret Giri Nugraha. Berarti mengelola Rumah Retret Giri Nugraha ini Ya, betul. kolaborasi dengan suster-suster FTH ya. Betul, ya. Suster-suster FTH. Nah, apa saja? Nah, nanti dulu sebelum kita bicara apa saja, coba informasikan kepada sobat iman kita semua yang Ya. menonton podcast ini. Podcast ini ya, mungkin belum pernah mampir ke sini atau
pengen tahu nih sekarang bagaimana sih di sini nih? Ya, sejarahnya. Heeh. Sejak sejarahnya kapan ya. ini? Oh iya 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 iya. Ada rumah retret ini sejak Iya. kapan? Berdirinya ya. Dirinya belum duduk-duduk ya, Mas. Dari dulu nggak capek, nggak duduk-duduk. Berdirinya kapan? Dibuat dalam tujuan untuk apa? Oleh siapa? Pada masa yang bagaimana? Banyak mungkin apa? Kalau anak sekolah ya yang sekolah di Xaverius kayak Heeh. kita semua misal alumni Xaverius dari SD kelas 6, SMP kelas 3, ya. SMA mau lulus ya. kan Bisa retret. retret, ya. Nah, kebanyakan kan retretnya di sini. Di tempat ini. Tapi kan nggak pernah tahu tempat ini ada sejak kapan, Iya, siapa iya. yang mendirikan. Ya kan banyak, pokoknya datang, ya Boleh udah. tahu datang. Acara gitu Acara kan. ya kegiatan 3 hari Di sini, gitu kan. ya, ya. Nggak pernah tahu tempat ini asal muasalnya bagaimana ceritanya. Monggo Romo, silahkan Ya. dijelaskan. Baik sobat semuanya, rumah retret ini memang sudah ada sejak tahun 81 ya, itu berdirinya ya. Itu dulu yang mengawali karya di tempat ini ada seorang tokoh namanya Romo Abdi ya. Oh, Romo Abdi Abdi. Putra Harja SE dan juga bersama satu orang suster namanya Suster Antoni Senirang FCH. Ya, ya. Jadi sudah sejak awal keberadaan rumah retret ini itu memang sudah bersama dengan kami SCY bersama dengan Caritas, Suster Caritas untuk melakukan kolaborasi ya, karya bersama untuk mengembangkan karya kerasulan di Oh, ya. rumah retret. Karena kebetulan memang dari tahun 81 itu memang sudah ada kerinduan untuk punya rumah retret. Dulu namanya bukan rumah retret ya, ada perubahan nama sejak awal. Kalau dulu itu namanya, kalau saya lihat sejarahnya itu dulu namanya pusat pelatihan. Oh. Pusat pelatihan pendidikan untuk para karyawan-karyawati yang ada di Caritas. Pusdiklat. Pusdiklat. Gitu. Namanya Pusdiklat untuk Awalnya. karyawan-karyawati Rumah Sakit Caritas dan juga Pansos Bodrono ya, karena dulu kan kita tahu Romo Abdi juga sebagai cikal bakal Pansos, ya. Oh, jadi tempat Pusmenar karyawan-karyawan ini. tuh kalau Ya. kalau training, kalau latihan, trainingnya di tempat ini. penataran Tujuannya. lah. Iya. Ya. Kita tahu di sini ada dulu SPK ya, Ya, ada di depan. rumah sakit, ada pansos ya. Itu pelatihan-pelatihan dulu dipusatkan di sini. Nah, secara resmi dulu didirikan 81. Tetapi kalau namanya peresmian pasti kan gedungnya sudah ada sebelumnya ya. Ya. Gedungnya sudah ada sebelumnya. Jadi memang sejak tahun 81, kalau sekarang berarti sudah 44 tahun ya. 44 Ya, tahun. betul ya. Lebih tua dari saya. Jangan ngomong Maaf ya. umur lah. Uban kelihatan. Rambut udah mulai habis. Jadi itu Mas. Jadi sudah sejak awal itu memang karena karya bersama, sampai sekarang pun juga bersama dengan FCH. para suster FCH. Jadi Kolaborasi jadi ya. timnya di sini itu tidak hanya Romo, tetapi juga ada suster. Nah, keunikannya dari rumah retret ini adalah kami punya timnya sendiri. Jadi kami tidak hanya menerima itu ya para peserta retret, pengguna tempat ini Iya. yang tadi dikatakan dari SD, SMP, Ya, SMA, kalau sekolah-sekolah Wajar, satu ya, wajar, institusi ya. di sini. Kami juga para Romo yang ditugaskan di sini dan juga suster Caritas yang ditugaskan di sini juga mendampingi mereka, dan juga termasuk karyawan-karyawan kami juga sebagai tim untuk animasi. Oh, Untuk- jadi sudah Tim yang bawakan kegiatan sudah diatur ya. Jadi sudah Ada diatur. bagian-bagiannya tersendiri Romo ya Betul. gitu ya. Jadi kami berbagi tugas ketika ada peserta retret yang datang, kami berbagi tugas. Sesi untuk, 1 kegiatan iya, apa iya. sama Romo Ya, Nugroho, sesi betul. 2 kegiatan apa sama sama suster. dan Ya. Oh iya. ada Terus gini Romo, outbound dan sebagainya. ngomong-ngomong dengan kegiatan retret, kan kalau saya dengar sih yang mengikuti kegiatan retret ini kan tidak hanya umat kita, Ya, hanya umat betul. Katolik, ini kan Romo. Ya. Nah, bagaimana cara menyiapkan materi agar bisa umum? Jadi Ya. kan ada umat lain selain Betul. umat Katolik yang mengikuti retret di. Ya, Kristen Betul. Protestan juga Iya, sini iya, ya. Kristen. Iya, makanya. Bahkan non Katolik, non Kristen itu juga ada ya. Oh, ada ya. Islam, Makanya Romo, gimana ya cara Hindu, menyiapkan? Buddha. Oh. Nah, Ah. di sini keunikannya itu kan untuk mendampingi retret itu bahan-bahan retret itu tidak untuk mengajarkan tentang agama ya, tetapi di sini lebih pada bina karakter. Jadi materi-materi yang kami berikan itu memang sungguh-sungguh membina karakter orang ya, terkait dengan psikologi, tentang ajaran moral. Jadi bukan tentang lalu spesifik tentang ajaran Katolik, itu tidak. Sehingga ketika yang retret ke sini itu ya banyak juga yang Banyak non agama lain, ya. Kristen, non Katolik juga datang ke tempat ini dan mereka menemukan sesuatu yang berbeda ya.
saya juga sempat mendengar beberapa kesan dari orang tua yang seringkali menjemput ya, mengantar, karena kalau yang mengantarkan orang tuanya, dan juga yang menjemput juga orang tuanya, dan mereka seringkali, karena dulu juga pernah retret di sini, mereka mengalami sesuatu yang berbeda, maka ketika anaknya itu mau retret di sini, itu mereka juga dengan senang hati untuk mendukung anaknya untuk retret di sini. Jadi memang materi retret itu memang kami pakai ala Civita ya, ala Civita dengan model perkembangan, dengan menanggapi kebutuhan anak zaman ya, dengan berbagai macam variasi-variasi yang kami berikan sehingga memang bisa menjawab kebutuhan anak-anak yang retret di sini ya. Jadi ada tema sendiri-sendiri tuh, ada SD temanya sendiri. Kalau SD itu tema aku yang dikasihi. Kalau SMP itu tentang jati diri, tentang who am I. Lalu yang SMA itu tentang kebebasan anak-anak Allah ya. Jadi dalam artian kebebasan yang sungguh-sungguh bertanggung jawab. Karena kita tahu sendiri ya, kalau sudah SMA itu kan katanya, lagi zaman sekarang bebas-bebasnya gitu ya. Kalau zaman sekarang. Aduh. Berarti kurikulum. Ya, ada seperti kurikulum. Ada seperti kurikulum, ya. SD Jadi belajar apa, SMP apa, sesuai dengan usia. Ya, betul. Pada saat usia mencari jati diri, kurikulumnya ya seputar cari jati diri. Tapi ngomong-ngomong soal retret, Romo, coba ceritakan atau jelaskan dulu ke Sobat Iman. Retret itu apa sih? Karena tadi ngomong retret. Jangan-jangan dia nggak tahu retret itu apa sih? Artinya retret. Dari kata apa retret itu? Gitu kan? Iya, Maksudnya betul, apa? betul, Artinya betul. apa retret itu? Nah. Dari tadi retret. Ada yang mengatakan retret ya, dengan penggalan di tengahnya. Padahal kan lebih tepatnya kita menyebutnya retret ya. Sekarang juga istilah retret tidak asing ya untuk bahasa umum, karena beberapa tahun lalu ya sempat ada retret itu para kepala-kepala daerah. Kemarin. Oh iya, Iya. belum lama. Itu belum lama kan? Iya. Nah, ternyata itu juga dipakai ya. Pakai istilahnya. Retret itu kan dari kata retrare ya, artinya menarik diri sebenarnya. Dari kata retrare menarik diri, artinya menarik diri itu artinya mundur diri sejenak, masuk dalam keheningan sebenarnya. Masuk dalam keheningan untuk melihat pengalaman hidup kita setiap hari itu ya. Maka dalam retret itu yang paling utama, yang paling digarisbawahi adalah keheningan itu ya. Dalam keheningan kita menemukan sesuatu inspirasi ya, semangat yang baru ya. Jadi di sini tempat memang sungguh-sungguh orang bisa menemukan itu ya, menemukan keheningan, menemukan, dan dalam keheningan itu menemukan pengalaman, inspirasi ya, menemukan semangat hidup ya, dengan segala kemasan acara yang ada di tempat ini, dan juga tempat-tempat yang kami setting untuk bisa mendukung orang menemukan keheningan dan juga menemukan Tuhan. Itu Mas Budi. Ngomong soal tempat kan berarti di sini banyak tempat-tempat khusus atau tempat-tempat ada bagian-bagiannya tertentu kan Mas Budi kan? Ya. Mungkin Romo bisa menjelaskan ke Sobat Iman semua. Ya. Ada apa saja di sini nih bagian-bagiannya gitu. Ada ruangan apa? Ada ruangan ruangan yang apa gitu. Ya. kalau saya dulu waktu tinggal di sini dulu, saya kan anak-anak sini dulu. Iya, iya. Dulu belum ada gedung yang ini. Iya, betul, betul. Gua Maria di belakang ini belum ada. Gua Maria di depan. Iya, Gua Maria Dekat depan. Villa Lama. Dekat kapel itu ya. Ya, dekat kapel. Heeh. Lalu ini masih kebun. Ada Masih kebun kebun ini rambutan dulu ya, Pak. Ya, banyak rambutan di sini dulu. Ya. Rambutan. Lalu ini belum ada. Dapur sudah ada. Udah ada ya. Dapur sudah ada. Ruang makan yang itu baru. Nah, coba Romo ceritakan ke Sobat Ya. Iman apa saja fasilitas ya, Ya, maksudnya ya. Fasilitasnya di sini, bagian-bagian yang bagian-bagiannya. ada di rumah retret. Ya. Betul. Ini kan namanya rumah ya, Iya. rumah retret. Kalau ya seperti rumah kita itu tentu ada kamar ya, ada kamar, Ya. ada kamar Berapa tidur. kamar tidurnya? Di sini ada 72 kamar ya. Satu kamar Satu bisa dua kamar orang. bisa 2 atau 3. Jadi itu bisa menampung 150 sampai 200 ya. 150 Kalau sampai 200 full ya. peserta Ya, retret peserta ya. retret. Pesan, ya. Dia ada 72 kamar. Baik itu gedung yang baru namanya Gedung Lucia, dan gedung yang lama dulu mungkin Mas Budi pernah mengalami Villa, Villa. dulu nyebutnya Villa Agustinus ya, Ya, namanya Villa Agustinus, ada refter, kamar makan. Jadi memang ada banyak tambahan-tambahan gedung ya. Kamar mandinya masih di belakang. Ya, di belakang masih ya. Kamar mandi ada yang sekarang dibuat, ada yang kamar mandi dalam,
dan juga kamar mandi luar ya. Itu dua lantai itu Ya, ya. 2 lantai. Kalau gedung lama kan 2 lantai itu. Sekarang yang gedung yang baru itu ada 3 lantai. Oh, 3 lantai. Ya, aula juga dulu kan pernah di tengah itu ya. Sekarang di tempat yang baru itu ada 2 aula. Aulanya di tengah ini bisa juga Ya. jadi aula, bisa jadi tempat ruang makan. Ya, betul. Dua lantai. Dua lantai. Dari dulu memang 2 lantai Ya. kayaknya. Memang ada tambahan-tambahan sejak awal berdirinya itu dulu. Yang pertama berdiri itu kan dulu yang ada kan Villa Agustinus itu ya, villa Ya. yang lama, lalu kapel itu kan sesudahnya. Kapel baru. Baru ya tahun 93 yang kapel itu. Jadi fasilitasnya itu Mas ya. Kamar, aula, Aula. lalu Aulanya kamar ada 2 ya, 2 lantai aula ya. Aula ada 2. Ada 2. Dengan kapasitas ada yang aula besar tuh 200, kapasitas 200 orang. Lalu yang aula yang satunya lagi kapasitas bisa 90 sampai 100 orang ya, aulanya. Ada kapel juga Ya, kapasitas sama Kapel itu kapasitas bisa 80 bisa ya. 80. Kapel Santo Mikael namanya. Santo Itu Mikael. sebagai ikon sebenarnya, ikon rumah retret ini. Ikonnya. Karena kalau orang datang ke sini ke kapel rumah retret itu namanya Kapel Mikael itu ada satu yang unik. Karena apa? Karena tempat duduknya itu Gini Roma ya. kayak masuk di Iya. Kayak apa ya? Ke bawah. Kolosium. Apa? Ya, ya Di betul. bawah. Ya. Jadi ke bawah lihatnya Tingkat kan. ke bawah, lalu altar itu justru di Iya. bawah. Taruh gitu ya. di bawah. Itu. Iya, lalu Jadi, itu. kalau yang ini ya di samping dapur ini kan pasturan. Ya, pasturan. Itu dari Ya. dari zaman dulu. Ya, rumah Damai Dehon namanya. Rumah Damai Dehon. Tempat Ya. saya tinggal ya. Ya. Lalu di samping kapel ada toko rohani Toko itu. rohani, ya, Itu betul. ceritakan juga Romo. Ya, Itu betul. menjual Itu apa menjual itu? apa saja? Nah, Romo? di situ memang ada showroom ya, showroom untuk melayani orang yang datang untuk cari benda-benda rohani ya, ada patung, ada salib. Biasanya itu untuk mencukupi kebutuhan mereka yang retret sebenarnya ya, yang retret ke sini. Tapi dari luar juga beberapa boleh. dari sini Ya, lupa bawa gitu. Ya, beberapa datang ke sini. Urusannya Beberapa lupa datang ke gitu kan. sini. Nah, untungnya kalau beli belanja benda rohani di sini biasanya langsung bonus berkat. Oh iya langsung diberkati. Romonya selain Romo Nugroho, Romo siapa Ada. saja nih? Tadi belum diceritakan. Ya, yang di rumah retret ini hanya saya ya romonya. Oh. Tapi saya tinggal di sebuah komunitas namanya Rumah Dehon, itu ada beberapa romo. Tapi kalau yang karya di rumah retret ini itu hanya saya. Oh, sendiri. romonya. Iya. Kan sebelahan nih Ya, dengan sebelahan. pasturan Ya, Rumah pasturan Dehon kan? Rumah ya. Dehon. Jadi itu kalau romonya sendiri. Oh. Susternya selama ini ya kadang 3 suster, kadang 4 suster yang ikut melayani di rumah retret. Oh, Suster Anet masih. Ya, Suster Anet, Suster Anet, Suster Suster Santi, ya sekarang Suster Lucy, ya itu ada 3 suster. Ada 3 suster, Romo sendiri. Satu Iya. romo. Kalau tim kerjanya, Ya ada tim animator segala macam tadi. kebanyakan itu mereka orang-orang muda ya, orang-orang muda yang kami rekrut. Jadi mereka yang sebagai karyawan di sini juga kami latih untuk bisa jadi tim animasi ya. Jadi modelnya itu regenerasi dari orang yang lebih lama di sini mengajari Iya, yang lebih baru. muda Nah, gitu ya. seperti itu. Biar Regenerasi seperti itu. Jadi itu. Nah, selain juga ada kamar, ada aula, ada kapel juga. Nah, di dalam kapel itu juga baru saja direnovasi kapelnya ya. Iya. Renovasi total. Itu memang di sana ada Sakramen Maha Kudus yang ditatakan. Itu kalau boleh sahabat-sobat semua bisa juga beradorasi, tinggal di situ suasana keheningan sudah sangat terjaga ya. Di situ sehingga bisa berdoa, bisa orang juga bisa datang untuk berdoa di depan Sakramen Maha Kudus itu. Jadi tinggal masuk, datang lalu Bisa langsung menikmati di situ, suasana keheningan. keheningan itu Ya, benar-benar betul di rumah retret khidmat ini. gitu ya Mas Budi. Iya. Iya. Jadi Mas Yanto kalau masuk kan, masuk disambut dengan pos security. Iya. Lalu di sebelah kirinya showroom tadi, Ah, kanannya kapel. kapel ya. Masuk, jangan lurus, lurus dapur. Belok kanan, Kanan dulu. aula. Aula itu 2 lantai tadi. Di bawah ada kamar makan. Iya. Di bawah, bawahnya kiri, bawah ruang makan. Kalau bawahnya ke kanan, villa tadi. Ya, villa tadi ya. Nah, kalau bawah ke kiri ruang makan tadi arahnya ke sini. Oh, Ya. langsung Nah, dari sini ya. Ada yang unik-unik. Ya, Ada yang betul. unik-unik. Di situ tadi ada Iya, kayak ada- candi Ah, tuh. betul, kayak Nah, candi ya. di Ya sini. betul. Nah, Nah, candi Hati Kudus Yesus. ya? Candi Hati Kudus Yesus ya. Nah, candi Hati Di Kudus situ. Yesus. Maju lagi Maju ke lagi ke sini. sini. Ada salib
salib Salib Golgota itu ya. Golgota. Golgota. Besar salibnya kayak Terus orang lagi. beneran ukurannya itu. Terus Tinggi lagi, ya. maju lagi. Maju lagi maju lagi. ke sini. Ketemu kita. Bertiga. Terakhir ini. Nah, ini apa ini Romo? Maria. Ini apa ini? Nah, ini Ceritakan Romo, gimana ceritanya Ya. Gua Maria bisa pindah ke sini? Iya. Dulu setahu saya di depan. ya, Gua Maria pindah ke sini karena memang di depan sana itu supaya ada ruang luas ya untuk outbound untuk lain-lain sebagainya. Karena kan namanya retreat itu kan juga ada tidak hanya kegiatan di dalam, tetapi juga kami Luar, mengkonsep outdoor kegiatan ya. juga ada Ya. kegiatan outdoor. Jadi dalam kegiatan outdoor itu tidak asal bermain, tetapi ada nilai-nilai yang sungguh-sungguh didapat ya, kebersamaan, kedisiplinan, lalu juga Kerjasama keceriaan, tim. kerjasama tim itu ya. Jadi tidak hanya kegiatan di dalam ruangan, tetapi juga di dalam outdoor. Maka akhirnya dipindahlah Gua Maria itu Lebih ke ujung lagi. ya, persis di bawah pohon Iya. Pas beringin. Nah, di atas ada di pohon sini ada beringin. 2 beringin ini, beringin Iya. 1, beringin 2 itu ya. Di depannya juga ada pohon beringin. Dulu burung musang namanya. Ya, betul ya. Sekarang masih banyak burung musang juga masih banyak di sini ya. Tupai juga masih banyak. Nah, ini ada Gua Maria. Ini sebenarnya sudah sejak tahun 2008 katanya ya. Oh, kami yang Di lama sini, nggak ya. kesini. Hampir bersama dengan pembangunan gedung baru itu, Mas ya. Oh. Gitu. Jadi sudah sejak lama. Nah, ini juga sudah direnovasi setahun yang lalu. Ini ada jalan salib ya, juga sudah diberkati oleh dua uskup, Mas ya. Uskup Harun dan juga Bapak Uskup Yohanes Harun Yuwono dan juga Monsinyur Emeritus ya, Emeritus ya. tahun lalu. Nah, ini namanya Gua Maria Giri Nugraha. Giri Nugraha. Nah, itu. Nah, kan ada jalan salib. Ya, Mulainya dari mana nih satunya? dari Bagian satu. kapel sana. Oh, dari kapel Di depan sana. sana ya. Jadi terakhir di mengelilingi kompleks rumah-rumah retret ini sampai ke sana gitu ya. Ah. Ya. Misalkan ini, Ya. kita kan dari Stasi Hilarius. Hmm. Di Stasi Hilarius ini ada 5 lingkungan. Nanti di bulan Mei atau di bulan Oktober, Betul. nah, kan ziarah ke Gua Maria. Ya. Selama ini kan Gua Maria kalau nggak Podomoro, ya ke paroki kan gitu kan. Oke, ya, betul. Bisa nggak atau boleh nggak ada umat lingkungan yang di sekitar sini aja, nggak usah jauh-jauh, yang Ya. di sekitar rumah retret ini. Ya. Kan di sini ada lingkungan Santo Theodorus, Betul. lingkungan Ya. Santo Yakobus, Yakobus. sana dikit ya Stasi, Ya. kan? Mengadakan doa di Betul. sini. Hmm. Tapi melapornya kemana? Oh iya. Kontak personnya berapa? Hubunginya. Hubungi siapa? Hubungi siapa gitu. Ya, Jadi memaksimalkan pemakaian tempat ini Betul. melibatkan umat dari lingkungan. Betul. Nah, Ya. bukan karyawan atau bukan peserta retret aja, Ya, tapi umat sekitar lingkungan, ya. umat sekitar. Sekitar. Sekitar sini banyak umat. Banyak. Iya, Banyak, ya. banyak. Iya. Ya, betul. Gimana Romo? Ya. Coba dijelaskan ke sobat iman. Baik. Bisa nggak atau hubungi ke siapa? Jadi sobat iman semuanya, rumah retret ini juga di dalamnya ada ini ya, ada Gua Maria Giri Nugraha ya. Dan memang sudah sejak direnovasi tahun lalu itu mau untuk penggunaan tempat itu sudah semakin banyak orang datang ya. Selain para peserta retret, tetapi juga umat sekitar. Dan setiap bulan Mei dan Oktober, setiap hari Minggu sore di sini ada rosario. Rosario memang untuk semua para suster yang ada di kompleks ini kan ada banyak ya, ada 7 biara di sini, ada 7 biara suster. Dan juga terbuka juga untuk umat sekitar. Kami juga membuka dan sangat mengundang juga umat semuanya ya untuk bisa berziarah di tempat ini karena ini juga adalah tempat ziarah Bunda Maria, tempat ziarah kita, maka bisa digunakan juga, bisa janjian kapan pakai untuk datang. Dan bahkan kemarin ketika penutupan bulan Maria ya, bulan Maria itu juga, Mei kemarin. Mei kemarin itu juga ada umat lingkungan Theodorus ya di sini. Ya terdekat ya. di sini. Ya, Balik tembok. di belakang sini Iya, lah. belakang. Kemarin tuh hampir 250 ya yang misa di sini, lumayan banyak. Jadi misalnya di sini umat di belakang sana dibuka dengan rosario seperti biasa lah ya, Ya. rosario. Jadi silakan sobat iman semuanya kalau mau datang silakan bisa menghubungi Suster Anet ya sebagai sekretariat di bagian sekretariat atau juga kepada saya untuk menggunakan tempat ini berdoa Iya. bersama dengan Bunda Maria di Gua Maria Giri Nugraha. Nanti nomor HP-nya kita taruh oke. di deskripsi ya. Betul Boleh, ya, Romo, ya? boleh ya. Mau Iya. menghubungi Ya. siapa, Jadi bukan gitu. cuman yang terdekat, Iya. berarti kalau yang jauh juga Mm-mm. ya agak jauh misalnya dari Paju Ya, atau dari boleh. mana kan?
Silahkan. Boleh, yang penting bikin Ya. janji dulu. Betul. Terus kalau ngomong soal jauh nih Mas Budi, ada nggak peserta yang terjauh dari mana Romo kira-kira? Sepanjang Romo di sini, Sepanjang Romo di sini. 4 tahun ini, Ada nggak paling jauh. dari mana? Dari mana yang Oh, datang dari ke sini? lain kota gitu kan? Peserta yang terjauh dari juga provinsi lain, Ah. dari Ada. Pekanbaru. Wis. Oh, Keren, Mas Budi. Pekanbaru Dari Riau. Dari Berarti Pekanbaru Riau itu terdengar tahun sampai sana lalu juga ya? itu mereka naik bis, ada sekitar 60 orang itu ya. Naik bis itu. Oh, 24 jam lah. Ya. 24 jam ya Mas ya. 24 jam. Itu yang terjauh itu ketika saya di sini ya. Dari Pekanbaru Oh, ada dari untuk, Pekanbaru ya, untuk sini ya. retret Boleh. di tempat ini. Dan juga ada yang pernah dari Lampung juga ada, Batu Raja. Dan memang kebanyakan dari sekitar Palembang ini ya. Iya. Untuk kelompok-kelompok kategorial dan juga kelompok-kelompok sekolah. Sekolah ya, yang jelas kalau continue kan di sekolah ya, Betul, Romo ya. ya. Pasti itu ya. Sekalian diinformasikan nih Ya. ke kami, ke Sobat Iman Nonton. Misalkan nih, ada kelompok kategorial, komunitas lah. Nah, Ya. Kayak kita Hilarus misalnya komunitas Komsos, Komsos, Ya. ya. atau Prodiakon, atau Prodiakon. komunitas pemazmur, lektor, atau misdinar, Hmm. mau retret di sini. Betul. Syaratnya apa? Ya. Kalau kena biayanya. Ya, dijelaskan saja Ya. supaya yang nonton jadi tahu. Oh, berarti nggak cuman sekolahan kan? Betul. Karena nih kalau kami Iya, ya orang awam ya, Oh, iya, Taunya sekolahan. memang anak-anak sekolah aja Ya, retret. ya, betul. Nggak tahu kalau bisa ternyata Ternyata bisa komunitas iya. misdinar Ya. atau komunitas remaka atau Ya. bina iman Bina anak Iman Hilarus Anak, ini ya, betul. itu 60. Oh, 60 ya? Iya, 60. iya, anak-anak. Banyak. Kalau yang remaka kami Ya. itu 40. Banyak juga ya. OMK kami 30-an. Oh, bisa nanti Stasi menggunakan itu. tempat ini ya, Nah. sekali waktu. Nah, kalau mau menggunakan tempat ini, kalau mau menginap, misalnya satu hari Berapa satu hari, malam lah ya, ya. 2 hari 1 malam aja, Iya, Sabtu berapa Minggu, gitu Ya, kan. Sabtu Minggu, Ya, ya. menghubungi katakan tadi ke Suster Anet atau Ya, Romo. betul. Nah, syarat-syarat lain apa? Ya. Tentu yang pertama kalau mau menggunakan tempat ini kami sangat terbuka ya bahwa rumah retret ini bukan hanya untuk kelompok-kelompok klasikal ya. Klasikal itu artinya kelas-kelas SD, SMP, Oh, SMA. iya, iya. Tetapi juga kategorial kelompok Prodiakon, Bina Iman Anak, BIR, BIA, lalu juga OMK. OMK. OMK juga pernah kemarin ada Mustada, musyawarah itu ya, dari Komisi Kepemudaan. Oh. Sekouskupan juga ada di tempat ini, lalu juga pembekalan untuk para fasilitator KPP, kursus persiapan perkawinan Sekouskupan juga ada di tempat ini. Dan juga kalau mau menggunakan tempat ini tentu pertama itu booking dulu ya, janjian dulu. Di sini kami sistemnya ada satu pintu untuk pendaftaran. Jadi supaya tidak membingungkan kami. Jadi agenda kegiatan itu yang memegang satu pintu namanya pintu sekretariat. Oh, Jadi lihat ya. di sini yang bagian sekretariat adalah Suster Anet. Jadi itu nanti ketika kalau mau pesan tempat ini pertama-tama harus pesan dulu pesan tempat itu. Nah, anggap saya awam nih. Ya silakan. Saya datang, masuk Datang. dari bawah, dari Rumah Sakit Miria, Ya. ke sini, masuk Iya. pos satpam tadi. Nah, kemana itu? Nemui siapa Nemui tadi? siapa? Nah, kemana? di depan sana ada kantor sekretariat. Oh. Oh, ada ya. Dekat showroom. Dekat showroom itu. Oh, dekat showroom. Nah, di situ ada kantor sekretariat, lalu di situ nanti carilah namanya Suster Anet. Nah, Oh. nanti akan Dengan bisa sepertinya. janjian tanggal berapa yang kosong karena lumayan banyak ini kegiatan ya. Oh, Hampir dalam padat, 1 tahun sibuk. itu full book gitu ya. Maka kami harus cari waktu kalau misalnya datang, misalnya Mas Budi datang ya, misalnya mau pesan tanggal 25, 26 gitu ya. Lalu suster akan melihat, oh, itu udah banyak, Oh, ada yang booking, Udah. apakah bisa ganti tanggal lain dan lain sebagainya. Lalu di situ kan ada rembukan ya, ada kesepakatan nanti tanggal berapa akan. Itu harus datang Romo atau boleh Bisa via by telepon? call ya. by Oh, bisa telepon, ya, lewat telepon. Nah, nanti ditaruh Tapi nanti kita ini sobat Bisa imannya di bawah sini. deskripsi ya. ya. Taruh di. Bisa janjian. Jadi tidak hanya untuk kelas-kelas, sekolah-sekolah, tapi juga untuk semua kategorial ya, untuk pertemuan-pertemuan. Jadi kami juga menerima itu ya para pengguna yang memang sungguh-sungguh menggunakan tempat ini Iya. untuk kegiatan. Nah, biar pertemuan. yang tahu juga penasaran. Hmm, 1 orang per orang hmm, per 1 hari 1 malam, hmm. estimasinya biaya kurang lebih berapa ya? Nah, untuk biaya memang kami tidak pukul rata ya, karena kami juga memandang kesanggupan dari masing-masing peserta dan kemampuan ekonomi. ya. Oh, berarti Misalnya para peserta retret SMA atau SMP dari Batu Raja,
Jadi kami tidak pukul rata biayanya itu. Jadi kami tetap Ya karena mereka dari fleksibel. sana ke sini aja Oh, sudah karena jauh. fleksibel. Oh, Maka juga. kuncinya tadi itu satu, langsung saja rebukan dengan Oh. tim. Ada- ini. Biaya bisa dinego. Ya, Biaya bisa dinego. ada Gitu negosiasi. ya. Intinya ada negosiasi. Aman sobat Negosiasi. Iman ya. Ya. Biaya bisa dinego. Betul. Siapa tahu Mas Budi sekali. setelah Ya. ini, Ya. setelah tayang, besok-besoknya ngantri. Ngantri. Iya, kan? Ada, Itu. oh komunitas ini, komunitas Iya. itu. Ya. Oh, gitu. Jadi Klub memang motor. itu grup motor ya. Mau retret di sini ya. Retret di sini. Jadi Iya. begitu ya, pintu pertama utama itu dari sekretariat dan disitulah nanti ada negosiasi tentang Ya. tempat, tentang waktu pelaksanaan, fasilitas yang akan digunakan, apakah akan menggunakan jasa kami untuk pendampingan retret, Atau animasi tim kami, sendiri, atau ya. bawa tim sendiri, Oh, itu silakan oh, nanti Oh. di bagian awal tuh rembukan janjian. Kalau lebih murah lagi, bawa nasi bungkus. nasi bungkus di rumah. Bawa beras. Langsung camping ya. Langsung. Iya. Jadi camping dong sini Mas Budi. Langsung camping di bawah pohon beringin ya. Lebih Gitu. murah lagi. Karena kalau mau dimasukkan sini boleh, tapi menunya pagi mie goreng, siang nasi goreng, malam nasi goreng. Serba goreng-goreng. Kalau mau hemat biaya. Iya. Ngirit. Tapi nego, intinya nego. Jadi- Sobat Iman intinya nego. Ya jangan takut ya Sobat Iman ya. Pokoknya Jangan takut nanti nego, mahal, nah. langsung temui Ya. suster aneh. Langsung. Gitu ya. Jangan cap mahal dulu, Iya. enggak begitu. Iya. Jadi bisa dibicarakan semua. Ya. Fasilitas kami sudah lengkap ya. Aula sudah kami renovasi, audio visualnya Iya, tuh, bagus, udah bagus, udah keren itu, soundnya Sobat Iman. bagus. Kalau mau doa rosario di depan Gua Maria ada. sekarang Meditasi, ada. meditasi. Meditasi juga ada tempatnya. Kalau mau devosi kepada hati kudus Yesus ada candi Aduh, hati ada candi. kudus. Mau Betul. adorasi ada di kapel, ya semua lengkap ya. Kameramen kita itu nah, kalau meditasi ketiduran. Toto pagi. Itu. Ternyata lengkap fasilitas Mas Ya, Budi ya. silakan. Mungkin banyak yang belum tahu, taunya Iya. cuman retret itu Mm-mm. mau lulus SD, mau lulus Iya. SMP, mau lulus SMA. Dengan menonton ini, penjelasan dari Romo Nugroho, Ya. Sobat Iman jadi tahu bahwa rumah retret itu ternyata bisa banyak, bukan Dan itu tidak saja. hanya untuk umat Katolik. Umat Katolik Ya, Mas saja. Budi Ya. ternyata bisa. Kalau yang umat non lain. Katolik tadi, Nah, Ya. kayak misalnya contohnya teman-teman saudara-saudara Ya. kita yang dari Islam, Ya. itu mereka hanya sewa tempat Hmm. atau sama tim animator pemberi retret segala macam juga Ya. sepaket atau gimana biasanya? Biasanya. Kalau selama ini yang kelompok khusus dari non Katolik non Kristen belum pernah ada, tetapi mereka yang Campur. retret di sini kan campuran ya. Oh, karyawan campurannya. seperti karyawan. Berarti Caritas karyawan itu. kantor. Iya. Karyawan Kadang Caritas itu Romo. kebanyakan ya karyawan Karitas, Oh. lalu juga dari sekolah-sekolah kan siswa-siswi kan juga tidak hanya iya, Mas Katolik. Budi. Semuanya Oh, kan iya, ada seluruh iya. ini juga. Ya, karena kan bukan Ya. agamanya ya, Iya, tapi kepribadiannya ya. kepribadian. Karena kan ya di sini dibentuk karakternya ya, Mm-mm. karakter kepribadian anak-anak yang datang ke sini. Jadi kalau misalnya kami juga mengingatkan ya ketika sudah mau melewati mau sholat maghrib gitu ya, Mm-mm. mau maghriban gitu Iya. ya, kami ingatkan yang Islam silakan, kami sudah siapkan tempatnya untuk sholat. Ya musola Di sini lah. ada tempat khusus untuk Ya. mereka sholat. Dan kalau misalnya melewati hari Jumat, kami juga antar itu beserta retret Oh, ke masjid ke terdekat masjid untuk terdekat. Jumatan. Ya, Oh, masjid gitu. terdekat. Di sini ada masjid terdekat kan. Nah, Iya. kami antar ke sana. Didampingi satu karyawan ya, Karyawan satu yang- tim supaya mereka nggak pergi, nggak pulang. Selesai. Kami antar dengan Nanti mobil. disiapkan mobil dari Ya, sini. betul. Itu. Oh, ya. Ya, itulah Sobat Iman. Ternyata kalau tadi kita nggak kesini nggak tahu Mas Nggak Budi. tahu. Isinya- Taunya cuman mau tamat Iya. SD retret, mau tamat SMP retret, Iya. taunya gitu Iya. aja. Ternyata lengkap, Ternyata komplit. lengkap. Oh ya Sobat Iman tahu nggak kenapa namanya Giri? Nah, tadi di sejarah itu kan. Kenapa harus Giri Nugraha gitu kan? Nugraha. Sama dengan namanya dengan saya ya. Ya. Oh iya, ada Ini Nugraha. Romo ini Nugroho apa Nugraha? Nugroho. Oh, Nugroho. Nah, berarti saya Andreas. Berarti benar Romo provinsial, Romo Andreas Suparman taruh di sini. Saya Romo nggak tahu Nugroho taruh di Giri Nugraha. Supaya mudah diingatnya ya. Ingatnya mudah, Romonya Sama-sama. Nugraha juga. Iya. Jadi Giri itu artinya kan tempat yang tinggi ya. Ada bisa dikatakan gunung, tempat Ya. yang tinggi, dan Nugraha itu kan artinya anugerah ya, anugerah, rahmat, berkat. Bahasa Nah, Sanskerta lah. ya, bahasa Sanskerta. Jadi artinya
namanya mengapa Giri Nugraha itu kan artinya tempat untuk menimba rahmat ya di sini. Ya. Kalau kita telisik dalam tradisi kitab suci Perjanjian Lama itu kan misalnya Musa mendapatkan pewahyuan 10 perintah Allah itu kan di Gunung Sinai, di tempat yang tinggi. Lalu juga ketika Yesus itu juga ketika mengajarkan tab sabda bahagia juga di bukit, di atas Ya, bukit di ya, bukit. tempat tinggi. Maka tempat tinggi itu menjadi tempat di mana Allah itu sungguh-sungguh melimpahkan rahmatnya ya untuk umatnya. Maka harapannya ketika umat datang ke rumah retret Giri Nugraha itu juga bisa menimba rahmat, Menimba rahmat. kekuatan, kesetiaan, ketekunan, kesegaran, dan juga nama Gua Maria ini juga karena di sini dalam kompleks rumah retret Giri Nugraha, maka juga namanya Gua Maria Giri Nugraha. Satu paket. Satu paket ya itu. Ya. Oke. Romo Nugroho, Mas Yanto. Ya. Jadi di episode kita yang ke-10 ini 10 nih Mas Budi. 10, Ya, ya, 10. kita main-main ke sini ke Giri Nugraha, Ya. mendengarkan penjelasan dari Romo Nugroho. Nah, seperti yang kita sampaikan tadi Sobat Iman, jangan takut, jangan ragu, jangan khawatir. Nanti kontak person Suster Anet dan Romo Nugroho Ada. kami taruh di deskripsi. Deskripsi juga. Tinggal hubungi ke situ, Betul. kontak ke situ. Silakan Ya. beramai-ramai. Ya. Berbondong-bondong Ya. untuk ngantri. Rumah Ya. untuk retret atau untuk Iya. berdoa Ya. ya. Doa bersama di sini Termasuk juga boleh. Ya. Rosario juga di sini. Ya, bisa. Ya, malam-malam datang duduk sendiri di sini. Biar Rosario nyaman nggak loh usah- Mas ya. Kalau nggak usah malam-malam nunggu. di sini sungguh-sungguh teduh suasana. Nyamuknya, nyaman. Romo? Nyamuknya itu nggak ada sebenarnya. Nggak ada ya. nyamuknya ya. Hanya satu nyamuknya. Tapi kawannya, Oh, obat nyamuk lah. kawannya yang banyak ya. Tapi kalau malam tidak begitu terasa ya nyamuknya ya. Mereka mungkin tahu gelap kali ya nyamuknya. Nggak ngeliat. Takut gelap namanya. Yang digigit kulitnya gelap. Oke Mas Budi. Oke, Mas Yanto, Romo Nugroho, terima kasih atas Sama-sama, Mas. Ya. waktu dan kesempatannya serta tempat yang indah ini. Ya. Semoga dengan podcast ini para sobat iman yang belum tahu jadi tahu, para Jadi sobat lebih iman tahu, yang belum lebih pernah tertarik lagi Mas Budi. ya, yang belum pernah ke sini, Iya. jadi ke sini. Jadi itulah Boleh. tujuan kita. Episode 10 ini adalah untuk bersama-sama kita retret dan berdoa. Iya. Iya, betul. Gitu. Terima kasih Romo Ya. waktunya. Terima kasih kita bisa boleh mampir ya Mas Budi ya. 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 Keliling-keliling kita ini. Saya juga terima kasih ya ada mas-mas semuanya udah boleh datang ke sini memperkenalkan rumah retret dengan segala kebutuhan yang kami Iya Romo. miliki di tempat ini. Ya. Oke. Baik, sobat iman semua. Demikian episode obesitas kali ini. Jangan lupa terus pantengin channel YouTube Komsos Konsultasi Santo Hilarius. Dan sampai jumpa di podcast obesitas selanjutnya. Salam obesitas. Obesitas obrolan harus kita jaga, berisi dan tuntas, penuh cinta dan asa. Obesitas Podcast membangun cerita Menjadi bermakna bagi kita semua.